ini adalah 3 metode yang akan kita pelajari untuk melakukan penyusutan aset tetap. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita pindah ke PPT dan Microsoft Excel. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu nih, ada beberapa cara atau metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap. Itu ada 3 nih yang kita pelajari. Yang pertama, itu ada straight line method atau kalau di spreadsheet itu namanya SLN. Nah, SLN atau biasa disebut penyusutan garis lurus ini adalah penyusutan aset tetap di mana nilai yang turunnya itu setiap tahun jumlahnya sama. Kayak misalkan tadi ibu beli handphone 3 juta, kemudian 6 bulan kemudian jadi 2 juta. Itu akhirnya ada jarak dari bulan pertama sampai bulan ke-6, ya kan? Nah, setiap bulannya itu ibu kalau pakai straight line method ini per bulannya itu jumlahnya sama nurunnya. Misalkan setiap bulan ibu bakal mengurangi nilainya itu 200.000. Ya kan? Jadi 200.000 dikali sampai bulan ke-6 itu misalkan awal bulan ke-6 itu ibu jual. Berarti kan 5 bulan ibu pakai kan, berarti 200.000 kali 5. Jadi sejuta. Berarti harga awalnya 3 juta dikurangi sejuta nyusutnya. Berarti dijualnya laku 2 juta. Jadi tiap bulan itu sama atau tiap tahun sama atau tiap periode itu jumlahnya sama nurunnya. Gitu ya. Nah, kalau yang kedua ada sum of year digits method atau yang biasa kalau di spreadsheet itu SYD atau biasa disebut juga penyusutan jumlah angka tahun. Nah, kalau di sini penyusutan aset tetapnya itu nilainya itu sesuai nilai yang turunnya itu sesuai dengan umur ekonomisnya gitu sehingga setiap tahun jumlahnya beda. Misalkan ibu beli mobil bisa dipakai selama 20 tahun. Nah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu beda nilainya. Kenapa? Karena sesuai sama umurnya. Gitu. Misalkan tahun pertama masih nilainya yang turun kecil, tahun kedua agak besar dan selanjutnya beda-beda tiap tahun. Nah, yang ketiga itu ada double declining balance method atau yang biasa di spreadsheet itu DDB namanya, atau penyusutan saldo menurun ganda, di mana penyusutan aset tetap ini nilainya itu yang turunnya senilai dengan persentase penyusutannya. Nah, kalau si DDB ini pakai persentase penyusutan gitu loh. Jadi persentase tiap tahunnya sama, cuma nanti angkanya pasti beda gitu, sehingga tiap tahun jumlahnya beda. Gitu ya. Itu adalah pengetahuan umum yang mungkin kalian harus tahu secara umum lah. Gitu. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama ya, straight line method atau SLN. Nah, rumus di Microsoft Excel-nya adalah sama dengan SLN buka kurung cost titik 2 koma salvage kemudian live. Nah, cost ini adalah harga perolehan aset tetap. Maksudnya adalah harga beli, biaya angkut, biaya pemasangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk salvage adalah nilai sisa atau nilai residu. Contohnya, ketika aktiva sudah habis umur pakainya, apakah bekasnya bisa dijual lagi? Kalau dijual lagi, berapa nilainya atau harganya? Nah, itu adalah salvage. Nah, kalau untuk life adalah umur pakai aset tetap. Maksudnya adalah sampai kapan aset tetap tersebut bisa layak masih dipakai gitu. Masih layak dipakai gitu. Kita langsung aja ke contoh Microsoft Excel-nya ya. Nah, contoh soal yang pertama untuk metode penyusutan garis lurus misalnya, diketahui harga perolehan mesin itu 95 juta. Jadi kita belinya itu 95 juta nih. Kemudian umur ekonomisnya itu 5 tahun. Dan nilai sisanya itu 10 juta. Jadi hitunglah penyusutannya dengan metode garis lurus. Yuk kita langsung ke Microsoft Excel. Nah, kita langsung aja nyari berapa sih yang harus kita susutin per tahunnya ya. Sama dengan tadi garis lurus adalah SLN. Kemudian buka kurung cost. Costnya itu harga perolehan. Jangan lupa harga perolehannya ini harus diketik dengan RP dan titiknya itu otomatis. Jangan diketik sendiri atau manual, tapi pakai currency atau accounting ya. Nanti kalau nggak pakai currency atau accounting itu nggak bisa diolah. Oke? Kemudian titik 2 koma atau misalkan kamu komputernya koma silakan. Salvage nilai sisanya adalah 10 juta. Kemudian live-nya adalah 5 tahun. Kemudian kurung tutup, kita enter.
Oke. Nah, karena tiap tahun itu sama, jadi kita bisa langsung ke bawahin aja, tapi dengan syarat. Nih, C3, C5, C4-nya harus kita yang namanya absolutkan. Artinya, nanti C3, C5-nya ini kita kunci, biar dia nggak kemana-mana. Kalau misalkan kita nggak kunci, nanti C3-nya turun ke C4, C5-nya turun ke C6, C4-nya turun ke C5, berantakan. Ya. Jadi nanti dia si komputer ini, si spreadsheet ini ngebacanya berantakan. Oleh karena itu biar dia nggak kemana-mana, karena nilainya tetap di situ, kita harus absolutkan. Caranya kita klik dulu C3-nya, kemudian kita klik F4, tombol F4 nih. Jadilah ada dolarnya. Itu namanya kita kunci atau kita absolut. Sama lagi kita klik C5-nya, terus kita klik F4-nya. Terus kemudian C4-nya kita klik juga F4-nya. Baru di enter. Nah, baru nanti kalau kita tarik ke bawah C3, C5, C4-nya ini nggak bakal berubah karena kita udah kunci gitu ya. Coba kita tarik ke bawah ya. Nah, inilah yang dimaksudkan tadi Ibu. Jumlah per tahunnya itu sama 17 juta, jadi dia susutnya atau menurun harganya. Nah, kemudian di sini ada akumulasi penyusutan. Apa Bu akumulasi penyusutan itu? Akumulasi penyusutan adalah jumlah penyusutan tiap tahun. Jadi ditambahin tiap tahun. Karena tahun pertama penyusutannya baru sekali, jadi kan akumulasi penyusutannya adalah si 17 juta itu sendiri. Ya, oke. Nah, kemudian nilai sisa apa tadi? Nilai kalau kita jual nanti bisa laku berapa gitu kan ya, walaupun udah dipakai. Nah, kemudian kita di tahun keduanya baru kita cari lagi nih akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu apa tadi? Jumlah dari penyusutan tahun pertama sampai penyusutan tahun yang kita tuju. Berarti ini tahun kedua kan. Berarti sama dengan akumulasinya di C8. Ya, akumulasi tahun pertama ditambah dengan beban penyusutannya di B9, enter. Dikunci nggak usah, karena nanti dia bakal beda-beda rumusnya gitu kan ya. Jadi kita langsung aja udah kayak gini kita tarik ke bawah. Ya, ada beda-beda kan. Karena ini adalah jumlah dari per tahunnya berapa. 17 juta tambah 17 34. 34 tambah 17 51. 51 tambah 17 68. 68 tambah 17 85 kayak gitu. Nah, tadi kita udah nyari rumusnya kan? Nilai sisanya itu adalah C3 dikurangi C8. Karena C3 ini adalah nggak boleh berubah, berarti C3-nya harus kita absolutkan. Enter. Oke. Jadi kalau kayak gini ya udah, kan nilai sisanya itu adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, akumulasinya penyusutan ini kan tiap tahun berbeda kan? Yang sama ini kan bebannya. Nah, makanya itu yang kita absolutkannya adalah C3-nya aja. Jadi kalau udah kayak gini langsung aja kita tarik ke bawah. Nah, coba kita lihat di tahun kelima. Tahun kelimanya itu 10 juta, sama nggak sama ini nilai sisanya? Harusnya harus sama. Kalau kita mau menentukan apakah rumus kita benar, itu kita lihat aja di tahun terakhir apakah dia sama nilai sisanya. Kalau ini berarti udah sama, berarti perhitungan kita sudah benar gitu ya, gampang banget kan. Jadi nanti kalau misalkan tahun kelima, tahunnya udah habis kita pakai mesin tersebut, mau kita jual bekasnya masih laku 10 juta. Nah, yang kedua ada metode Sum of Year Digits Method atau SYD. Nah, rumusnya di Microsoft Excel itu adalah sama dengan SYD, buka kurung cost, salvage, life, dan per. Nah, pernya ini adalah kan cost tadi salvage sama life udah kita bahas sebelumnya. Nah, kalau pernya ini adalah periode penyusutan tahun keberapa pada saat kita pakainya gitu loh ya. Oke, jadi contoh soalnya diketahui harga perolehan kendaraan itu 100 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun, nilai sisanya 10 juta. Nah, hitunglah penyusutan dengan metode jumlah angka tahun atau SYD. Kita langsung ke Microsoft Excel-nya. Nah, kita udah di Excel-nya, jadi harga perolehannya tadi 100 juta, kemudian umur ekonomisnya 5 tahun, kemudian nilai sisanya 10 juta. Oke, kita langsung masukkan aja di B8 sama dengan SYD. SYD boleh sih kapital, boleh huruf kecil juga sama aja. Cost-nya 100 juta, titik koma, salvage-nya nilai sisanya, titik koma 10 juta, life-nya 5 tahun.
pernya itu adalah si tahun keberapa. Ini kan tahun keberapa itu yang ada di A8 ya, kemudian tutup kurung. Jangan lupa C3, C5, C4-nya itu harus diabsolutkan dengan cara klik C-nya, terus kemudian F4, C4, terus kemudian F4. Nah, A8-nya itu jangan kita kunci, karena nanti biar dia otomatis keturun sendiri kan, karena per tahunnya beda kan mintanya. Pernya itu kan lagi di tahun keberapa. Jadi yang kita kunci adalah nilai yang gak bakal berubahnya aja gitu ya. Jadi kita langsung enter. Wah, jadi 30 juta di tahun pertama. Kemudian kalau udah gini kita langsung aja tarik ke bawah. Oke. Kemudian akumulasi penyusutan tahun pertamanya itu adalah penyusutan tahun pertamanya. Jadi C8 itu isinya adalah B8. Kemudian nilai sisanya adalah sama dengan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nilai sisanya harga perolehannya berapa? 100 juta. Jangan lupa diabsolutkan. Kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Enter. Oke. Lanjut. Berarti yang ini di akumulasi tahun penyusutan tahun kedua masih kita harus masukin rumusnya ya. Jadi akumulasi penyusutan C8 ditambah dengan B9. Enter. Kemudian baru kita nggak usah kunci karena bakal berubah. Jadi baru kita tarik ke bawah. Kemudian yang ini juga langsung kita tarik ke bawah. Nah, sama nggak nih nilai akhirnya dengan nilai sisa yang dituju? Sama, berarti perhitungan kamu sudah benar. Mantap. Oke, kita lanjut ke Double Declining Balance Method atau DDB. Rumus di Microsoft Excel-nya adalah sama dengan DDB. Kemudian ada call, salvage, live, dan burn. Jadi bedanya adalah di DDB-nya aja kita ubah gitu ya. Nah, contoh soalnya itu diketahui harga perolehan kendaraan sama kayak tadi sih sebenarnya. 100 juta, umur ekonomisnya 5 tahun dan nilai sisanya adalah 10 juta. Hitunglah penyusutannya dengan metode saldo menurun ganda atau DDB. Lanjut kita ke Excel-nya. Oke, jadi kita udah di Excel-nya, langsung aja kita tulis sama dengan DDB. Ya kan? Cost-nya 100, titik koma, salvage-nya titik koma, live-nya 5, titik koma, pernya A di A8 itu tahun pertama. Nah, faktor ini kan ada faktor nih, ya kan? Abaikan aja, kita tutup kurung. Oke. Jangan lupa C3, C5, C4-nya kita absolutkan. Pencet F4. Kita pencet F4, enter. Kemudian kalau kayak gini baru deh kita bisa turunin ke bawah, kita tarik. Oke, kita tarik. Kemudian akumulasi penyusutannya tahun pertama, karena baru pertama kali berarti penyusutannya 40. Kemudian nilai sisanya adalah 100 juta harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai harga perolehannya kita absolutin dulu, dikurangi sama akumulasi penyusutan, enter. Ya. Terus akumulasi tahun keduanya kita masih cari rumus manual dulu, yaitu C8 akumulasi tahun pertama dikurangi ditambah akumulasi tahun kedua, enter. Baru kita bisa tarik ke bawah. Ini juga baru bisa kita tarik ke bawah. Oke, coba kita lihat. Oke, jadi kita udah belajar tadi tentang rumus finansial. Ada apa itu rumus finansial, jenis-jenisnya secara umum. Kemudian kita tadi udah belajar tentang penyusutan, aset tetap, kemudian metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun ganda. Nah, sebenarnya refleksi belajar kita apa sih yang bisa kita ambil dari pelajaran kita kali ini? Yang pertama mungkin menurut Ibu ya. Yang pertama menurut Ibu rumus finansial ini sangatlah penting dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kamu pengen jual HP kamu atau membantu siapa deh untuk menerka-nerka harga motor ya. Misalkan yang mau jual motor, berapa harga motornya ya? Udah dijual, udah dipakai setahun, 2 tahun, berapa ya harga yang layaknya gitu. Nah, ini bisa menolong kamu gitu loh. Jadi kita belajar itu jangan sampai hanya belajar, tapi kita harus berpikir ini manfaatnya ke depan gimana ya, gitu loh. Itu yang harus kita biasakan, ya. Jadi setiap habis belajar tolong refleksikan, ini bermanfaatnya kemana, gitu ya. Yang terakhir mungkin cukup sekian pelajaran kita kali ini. Pesan Ibu, tetaplah merasa bodoh,
Karena dengan itu kamu akan tetap belajar. Kalau orang udah merasa pintar pasti udah stop belajar. Jadi tetap merasa bodoh karena kamu akan terus belajar. Video ini bakal bermanfaat buat kamu kalau kamu mempelajarinya dengan keseluruhan. Semoga kita semua sehat. Salam untuk orang tua di rumah. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Semoga kita semua masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Cukup sekian dari Ibu. Video ini pasti bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak semuanya.